Teman-teman semua, hari ini saya akan membahas bocoran soal IPA dari teman-teman K1 PPG Guru Kelas SD tahun 2022. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara subscribe and like video berikut ini. Bapak Ibu, untuk indikator nomor 51 itu adalah begini. Jadi akan disajikan ya langkah-langkah metode ilmiah secara acak. Bapak Ibu diminta mengurutkannya. Nah, maka bentuk soalnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Bentuk soalnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kalau ada bentuk soal seperti ini, sebenarnya tanpa Bapak Ibu melihat soalnya, mungkin kita sudah punya alternatif jawabannya. Mahmud. Contoh ya, Bapak Ibu ya, ini angka 1, ini angka 2. Berarti antara B, C, D, E. Mungkin yang nomor A tidak mungkin jawabannya. Coba kita lihat soalnya. Ya, langkah metode ilmiah. Nomor 1. Nomor 3 adalah menentukan hipotesis. Tidak mungkin menentukan hipotesis pertama. Tinggal Bapak Ibu pilih antara nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 menetapkan prosedur kerja, nomor 2 menemukan masalah. Ya. Maka kalau dibandingkan nomor 1 dengan nomor 2, itu nomor 2 yang lebih cocok. Maka ini tidak mungkin jawabannya, ini tidak mungkin. Ya. Bapak Ibu tinggal memilih nomor D dan nomor E. Nah, nomor 2 itu adalah langkah pertama ya. Menemukan masalah. Setelah menemukan masalah, maka langkah selanjutnya dari metode ilmiah adalah ini Bapak Ibu. Menentukan hipotesis ya. Jadi 2, 3 kombinasinya. Kombinasi 2, kombinasi 3. Maka tidak ada lagi Bapak Ibu, sedangkan kombinasi nomor D itu kombinasi 2 dengan 1. Maka ini Bapak Ibu juga sudah tidak mungkin. Maka pasti jawabannya adalah nomor E. Bapak Ibu nggak usah baca yang nomor 145. Mana masalah? Ya, tidak usah baca 145 karena 145 itu sudah tidak ada lagi pola jawaban yang seperti itu. Maka Bapak Ibu pastikan jawabannya adalah E. Itu cara menjawab dulu Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang baru kita bahas. Langkah metode ilmiah Bapak Ibu setelah menentukan masalah itu adalah menentukan hipotesis. Ya. Setelah menentukan hipotesis, maka langkah selanjutnya adalah ini Bapak Ibu. Menetapkan prosedur kerja. Ya. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara dari masalah yang ada. Nah, untuk menjawab ya masalah itu benar atau salah, maka dilakukan penelitian. Nah, sebelum melakukan penelitian pasti ditetapkan dulu prosedur kerjanya seperti apa. Setelah prosedur kerja ditetapkan, ya berikutnya baru teman-teman melakukan penelitian atau pengumpulan data. Setelah pengumpulan data dan penelitian, baru kita mengolah dan menganalisis data. Setelah menganalisis data, membuat kesimpulan, baru mengkomunikasikan data. Ya, begitu teman-teman. Jadi, langkah metode ilmiah adalah sebenarnya bagaimana kita bisa menjawab masalah-masalah yang ada. Mulai dari menemukan masalah, menentukan hipotesis, menentukan prosedur kerja, melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis, membuat simpulan, mengkomunikasikan data ya dalam bentuk presentasi ataukah dalam bentuk laporan. Kira-kira demikian, saya mohon konfirmasinya kalau memang sudah oke, teman-teman silakan berikan tombol reaksi jempol biar nggak ribut ya. Silakan. Kalau memang ada masalah, teman-teman silakan raise hand atau silakan sampaikan. Kalau sudah paham, jempolnya kirimkan. Kira-kira sudah jelas? Aman? Salahin aja Mas semuanya. Aman, Pak. Ada sesuatu yang ingin disampaikan? Aman, Pak. Halo teman-teman, clear ya kira-kira ya? Udah lah, Kirim Pak. Pak. Aman, lanjut, Pak. Oke, kalau begitu saya lanjutkan ke soal berikutnya. Mohon teman-teman kerjakan dalam waktu setengah menit jawab ya. Setengah menit ya. Ini, silakan dijawab.
Oke, saya minta Sri Widastuti. Bu Sri Widastuti jawab. Kalau menurut saya, Pak, soal cepet-cepet 4, yang B, A, B, C, Pak. D, Yang E. B. Yang B, Pak. Ini ya, oke. Terima kasih Iya. Bu Sri Widastuti. Iya. Teman-teman, sekarang secara sederhana, kuncinya itu di sekitar ABC. Teman-teman ini abaikan. Secara sederhana. Antara 4 dengan 1 kita cek ya. Siswa mengamati fenomena alam. Kemudian yang pertama, siswa menyampaikan pertanyaan kepada guru. Mana duluan, pertanyaan apa mengamati fenomena alam? Pasti duluan itu adalah fenomena alam dulu. Mengamati. Amati. Maka sekarang teman-teman, saya tidak bahas dulu ya. 416, ini sama, 416. Sama. 2, 5. 41625. Setelah 5, setelah siswa menyiapkan alat dan bahan, apakah siswa melakukan percobaan atau membuat laporan? 7 ya. Maka kuncinya Percobaan adalah dulu. Melakukan percobaan dulu. C. Jawabannya. ya, teman-teman, kalau ada soal seperti ini, Bapak Ibu tinggal melihat konfigurasi soal. Sudah belakangan dibaca. Maka sebenarnya waktu setengah menit itu bisa Bapak Ibu jawab. Baru kita sama-sama cek ya. Teman-teman, langkah pertama adalah ini dulu ya. Siswa mengamati fenomena alam, nomor 4. Setelah mengamati, baru orang itu bertanya. Kenapa ada air datang jatuh dari atas? Itu adalah menyampaikan pertanyaan. Setelah mahasiswa atau siswa menyampaikan pertanyaan, maka salah satunya adalah, oh itu pasti ya ada dewa lagi menangis, atau dewa lagi kencing, atau Tuhan lagi sedih sehingga keluar air mata, ada air datang dari atas. Itu adalah hipotesis. Setelah hipotesis, ya, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat. Air datang dari atas. Ya, itu 2. Setelah nomor 2, itu adalah apa yang kita lakukan ya untuk menguji benar gak ada Tuhan menangis di atas. Woi, sibuk-sibuk siapkan kamera. Atau dari mana datangnya dari atas? Coba kita lakukan percobaan. Apa sih yang perlu disiapkan? Nah, itu langkah nomor 5. Setelah nomor 5, menyiapkan alat dan bahan, maka pasti itu langkah selanjutnya adalah siswa melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, maka langkah selanjutnya adalah membuat laporan. Setelah membuat laporan, baru mempresentasikan. Nah, antara nomor 8 dengan nomor 3 bisa saja dibolak-balik Bapak Ibu. Bisa jadi presentasi dulu, baru membuat laporan. Tetapi secara umum, itu adalah membuat laporan dulu, baru dipresentasikan. Bapak Ibu. Walaupun dalam kesehariannya bisa jadi teman-teman diminta dulu presentasi, laporannya nanti setelah itu disusul. Tapi secara keilmuan, maka pasti disusun dulu, baru diberitahukan kepada orang lain. Bapak Ibu nyusun dulu laporan penelitian, baru buat artikel untuk dipublikasikan. Sudah jelas Bapak dan Ibu? Jelas, Pak. Oke. Sudah, Pak. Pak, jelas, Pak. Kita Pak mau lanjut ya. tanya, Ya, oh iya, itu kalau di layar, itu kan terkadang kalau soal seperti ini terlihat separuh pertanyaannya lah, itu mengezoomnya itu gimana itu ya Pak? oh di layar Ibu kelihatan setengah begitu? Iya, itu kalau di tryout itu. Saya apa Kalau perlu pas- HP-nya dibegitukan, di landscape kan mungkin supaya kelihatan penuh ya? Iya, itu kalau kita mengerjakan pas di tryout Kakak, kalau di sini enggak. Maksudnya saya kurang paham ini. Coba. Kemarin saya kan Nanti latihan. komunikasi ke admin mungkin. Oh iya Ya, iya. nanti bisa chat saya Bu Endang ya. Oh iya. Soal Iya, tryout maksudnya itu, Pak, bukan di sini. Oke. Iya. Oke. Nah, sekarang ini sudah paham teman-teman ya. Saya tidak mau nomor ini salah, karena ini paling sederhana. Ya. Pak. Ya, ini setengah menit ya. Silakan dijawab. 1.
B, Pak. Ya, B bukan. oke. Sekarang kita sama-sama cek ya. Ya, teman-teman. B. Teman-teman mungkin bisa kirimkan di kolom chat ya. B, E, C. Ya, oke. Sekarang secara sederhana, nomor 2 dengan nomor 8. Merumuskan masalah dengan merencanakan percobaan. Yang duluan mana? Rumuskan masalah, Pak. Merumuskan masalah. Kan ini. Nah, Bapak Ibu, berarti ini sudah salah ya. Nah, saya ingin mengatakan juga, ya, ini ada juga yang salah. Kan begitu. Tidak harus semuanya yang lebih besar, lebih banyak Bapak dan Ibu kemungkinannya ya. Tetapi biasanya si pembuat soal itu pasti naruh di kemungkinan paling banyak. Pasti. Tetapi ini soal ini berbeda. Artinya, walaupun Bapak Ibu pilih angka 8, Bapak Ibu bisa cek dulu merencanakan percobaan atau merumuskan masalah. Tetapi ingat Bapak Ibu, ya, setelah menyusun hipotesis. Setelah menyusun hipotesis apa? Bu Asri, Nur, Kasana? Merencanakan percobaan. Ya, kan Setelah hipotesis, setelah hipotesis. menyusun hipotesis, Ya. Merencanakan percobaan. Sudah. merencanakan percobaan nomor 8 ya. Ya. Oke. Setelah menyusun hipotesis, maka merencanakan percobaan. Setelah merencanakan percobaan, Melakukan percobaan. lakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, Mengumpulkan informasi. Komunikasikan hasil. Komunikasikan hasil. Menganalisis. Menganalisis, Pak. Menganalisis data. Menganalisis data. ya oke. Menganalisis Bapak Ibu. Menganalisis data Setelah dulu. menganalisis, Membuat Membuat kesimpulan. kesimpulan. Membuat kesimpulan. Buat kesimpulan. ini ya. Nah, Bapak Ibu, saya tadi agak lupa ya. Ini ternyata soalnya setelah menyusun hipotesis bahwa saya yang buat soal, saya juga yang kejebak ini Bapak dan Ibu. Kata Nah. kuncinya di situ. Nah, itu Lupa. artinya ya Bapak Ibu harus konsentrasi membaca soal gitu ya. Iya, Pak. Enggak teliti. Kita langsung dijawab, Pak. Ya, benar. Kalau di waktu bingung ya Bapak. Ya makanya itu pengalaman saya. Besok Bapak Ibu nggak boleh seperti itu. Aduh. Kan? Ya Bapak Ibu ya jelas ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Terima Ya, kasih, Bapak. Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Nah, berikutnya kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, nomor berikutnya Bapak Ibu akan indikatornya begini. Ya, diberikan kok belum di ini ya sebentar loh. Perhatikan. Nah, ini lupa potong ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu akan diberikan model sistem organ pernapasan. Bapak Ibu diminta menjelaskan pernapasan perut. Ya, ini kuncinya. Nah, yang ingin saya katakan Bapak dan Ibu, untuk pernapasan perut ini melibatkan diafragma Bapak Ibu. Kalau pernapasan dada itu melibatkan otot tulang rusuk. Sehingga kalau Bapak Ibu ada pertanyaan tentang pernapasan perut, Bapak Ibu pilih jawaban yang ada diafragmanya, jangan yang lain-lain. Ya. Ya, Bagian Pak. B. Nah, sebentar kita akan jelaskan. Nah, pernapasan perut ini kan ada dua Bapak Ibu, ada inspirasi, Ekspirasi. ada ekspirasi kan? Nah, inspirasi berarti ini udara Masuk. masuk. Kalau ekspirasi udara Keluar. keluar. Nah, Bapak dan Ibu, ya, udara masuk, maka ini kontraksi, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Masuk kontraksi. Kalau nggak kontraksi, nggak masuk ya. Nah, ini relaksasi. Kalau keluar.
Nah, secara sederhana sekarang ekspirasi yang mana kira-kira Bapak Ibu? Diafragma melengkung. Diafragma melengkung. Nah, B, kan Pak. jawabannya itu adalah relaksasi kan? Diafragmanya relaksasi kan? Nah, relaksasi. Relaksasi ini berarti keadaannya adalah melengkung. Ekspirasi, iya. Melengkung. Diafragma melengkung. Karena keadaan secara sederhana diafragma itu melengkung. Inspirasi melengkung. Teman-teman mungkin di off dulu. Sebentar kalau ada sesuatu yang kurang jelas, dibuka mic-nya ya. Saya bantu nanti menjelaskan ya. Jadi relaksasi itu ya, diafragmanya melengkung Bapak Ibu. Jadi keadaan normal, diafragma itu melengkung ke atas. Ya, ini. Tapi kalau kontraksi, diafragmanya menjadi mendatar. Berarti jawabannya yang ini mana Bapak Ibu? B. B. B, Bapak. B. Nah, B, diafragma melengkung. ya. Kalau diafragma melengkung, saya tambahin Bapak Ibu, rongga dada saya membesar apa mengecil? Kecil. Rongga dada mengecil ya. Ya, Pak. Kecil, Pak. Kalau rongga dada mengecil, maka bagaimana dengan tekanan rongga dada? Tekanannya Besar, membesar. Pak. Besar. Tekanan udara membesar ya. Kalau tekanan udara membesar, maka udaranya masuk atau keluar? Keluar, Pak. Besar. Keluar. Itu masuk ke lorong ke dalam. Masuk. Keluar ya. Inspirasi. Inspirasi. Teman-teman yang nggak ada kepentingan, mohon dibantu mic-nya di mute ya. Ini untuk kepentingan kita bersama ya. Nah, jelas ini Bapak Ibu. Ya, Pak. Jelas, Pak. Ya, siapa jelas. Kalau yang lain itu kebalikannya. Sekali lagi saya ingin mengatakan Bapak Ibu kuncinya untuk pernapasan perut diafragma. Jangan otot tulang rusuk ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, berikutnya Bapak Ibu ingat ada dua itu, ekspirasi sama inspirasi. Bapak Ibu hafalin aja salah satunya. Bisa inspirasi atau ekspirasinya supaya tidak bingung ya. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nanti kebalikannya Pak ya. Ya, kebalikannya. Kalau Bapak Ibu sudah paham, mungkin bisa berikan tombol jempol. Kalau belum, silakan bersuara Bapak Ibu. Ini takutnya yang nggak memberikan reaksi. Mudah-mudahan masih menyimak ya Bapak Ibu ya. Jadi rugi nanti kalau Bapak Ibu gabung di kami, Bapak Ibu nggak mendengarkan atau nggak serius ya. Iya, Kak. Iya, Pak. Oke. Saya ingin meyakinkan bahwa Bapak Ibu hadir dan menyimak begitu, nanti rugi. Kalau nanti lagi malam lagi menyimak, besok lagi, jangan membuang-buang waktu ya. Kalau memang sudah sekali, pahami, kalau belum sampaikan. Kalau diam berarti sudah paham, Pak. Oke, Pak Sulis, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya Pak. Sebentar dulu ya teman-teman ya. Mungkin suaranya nggak masuk Pak, terlalu kecil Pak. Kurang masuk ya Pak? Sini Pak. Halo? Oke, silakan Pak. Iya Pak. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, bagaimana jika kita mendapatkan soal mengurutkan seperti yang soal yang pertama tadi, tetapi kita tidak tahu Pak, tidak tahu jawabannya, adakah trik-trik ataupun kiat-kiat Pak, biar kita bisa untuk menjawab soal tersebut gitu, biar cepat gitu Pak. Terima kasih ya. Mungkin Pak Sulis baru bergabung ya. Iya Pak. Oke, ini ya. Saya mohon maaf teman-teman ya, saya back ke belakang sekali aja. Habis itu kita lanjut ya. Ini Pak. Jadi kemungkinan jawaban itu pasti di angka yang paling banyak. Walaupun tidak demikian sebenarnya. Tapi biasanya. Ini angka 2, angka 8. Bapak Ibu bisa cek pasti di angka 8. Setelah menyusun hipotesis, Bapak Ibu hati-hati jawab. Setelah menyusun hipotesis, berarti jangan lagi merumuskan masalah. Kan gitu. Setelah menyusun hipotesis adalah
merencanakan percobaan angka 8. Bapak Ibu bisa cek seperti ini. Angka Apa 8, angka 4 ini sudah sama ya. Setelah 4 angka 3. Bapak Ibu tinggal memilih setelah 3 ini 1 apa 7? 3. Setelah menganalisis data, apakah membuat percobaan, membuat kesimpulan, ataukah setelah 3 ini adalah mengkomunikasikan? Pasti ini kan? Nah, maka E. Ya. Ini 416, 416, 4162. 5, 5. Setelah 5, 7 apa 8? Setelah 5. Setelah siswa menyiapkan alat dan bahan, apakah melakukan percobaan atau membuat ini? Pasti ini salah kan? Ini yang benar 7 kan? Lakukan percobaan. Maka ini nggak usah dibaca, pasti dah ini jawabannya sih. Iya, Pak, ya. Berarti dia diurutkan yang terbesar, Pak ya, angka yang terbesar, Pak. Iya, disitulah kira-kira Bapak Ibu nanti silakan Bapak Ibu cek ya. Oke, waktu kita terbatas, Bapak Ibu ya, mohon disimak dengan baik. Memang benar ada yang sesuatu Bapak Ibu tanyakan ya. Yang ini sudah jelas Bapak Ibu ya? Ya, jelas, Pak. Ya, saya kasih pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu jawab sekian detik ya. Ya, saya kasih soalnya ya. Silakan Bapak Ibu. Gambar alat Mohon maaf, soalnya tertutup sebagian, Pak. Silakan dijawab dulu. Ya, Pak. Inspirasi. Nah, oke. Bapak dan Ibu, sekarang kita gambar ya. Ini replika paru-paru Bapak Ibu ya. Kan kalau Bapak Ibu membuat nah gitu ya. Nah, Bapak Ibu isi balon sini kan. Nah, disinilah ada apa? Karet balon, karet ya. Botolnya ya. Kalau ini ditarik ke bawah, yang gitu ya. Ya. Tarik ke bawah, berarti rongganya gimana? Besar, kontraksi. Rongganya Ya. membesar. Iya, Pak. Rongga membesar. C berarti ini. Kalau rongga membesar, maka tekanannya gimana? Mengecil. Mengecil, Pak. Tekanan udara mengecil ya. Kalau tekanan udara mengecil, maka udara masuk atau keluar? Masuk. Inspirasi. Inspirasi. Ini berarti apa? Inspirasi ya. Inspirasi, Pak. Ini udara masuk, ya, maka ini membesar. Ya, Bapak Ibu ya. Maka yang benar yang mana ini, Bapak Ibu? Pak. Pak. Kemungkinan jawabannya C sama I, tapi yang lebih tepat itu rasanya E, Pak. Tekanan rongga dada. Oh, sama ini kuncinya ya. Udara dihirup rongga dada. Salah ya. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Ini C sama E Bapak Ibu. Beda, Pak. Itu rongga dada Jelas, membesar kira-kira ke Bapak Ibu bawah, paham? rongga dada Iya, Pak. mengecil. Kalau E rongga dada membesar, kalau E rongga dada mengecil. Tekanannya. Oh sorry, ini salah ya. Ini Yang C, maaf ini. yang C, Pak. Ya, Iya, iya. Ya E ya, beda sorry nih, ya. Pak. E jawabannya Yang E, E Bapak Pak. Ibu. ya. Ini rongga dada membesar, Indonesia itu paling dulu. Tekanannya udara kecil. mengecil. Tekanannya mengecil. Iya. E ya Bapak Ibu ya. Oke, jawaban yang benar adalah Oke. Sekarang saya kasih
Nah, itu terjadi. Wis rasa sekolah wae, sekolah mere larang. Oh, aduh, ini ada suara lain ini. Tolong unmute all aja dulu, Pak. Mbak Eka, kalau yang lain itu di ini aja ya. Ya, sudah Bapak. Oke, makasih ya, Eka. Ya. Nih, jawab. Teman-teman, saya minta waktu 5 menit dulu ya. Ah. Apa? Apa? Ditunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Bapak Marguninya lagi ada urusan 5 menit saja. Langsung nyawa.
Iwak kebah. Gembung. Udang. Kepiting. Kepitingnya 2 ekor 15.000. Salah ya. Iya, Pak, salah. Eka tadi dimatikan rekodnya? Iya Pak, di pause Pak, tapi sekarang udah. Berarti nanti terputus Eka ya? Enggak Pak, nanti Pak. Nanti Oke, mau ya. dilanjut ya. Ya. Teman-teman, yang nomor B, ini kan keluar. Keluar berarti relaksasi kan? Iya, Pak. Keluar, kontraksi, salah ya? Udara masuk, kontraksi. Ini salah. Nah, berarti antara A dengan E kan? Iya. Nah, yang benar yang mana Bapak Ibu? A ya. Ini tulang rusuk terangkat ya, A. Nah, Bapak Ibu harus pegang kata-kata kuncinya ya, teman-teman ya. Ya, Pak. Oke. Ini. Nah, ini sebenarnya penjelasannya Bapak Ibu, nanti silakan dipahami ya. Sebenarnya sudah yang tadi itu ya.
Nah, Bapak Ibu silakan jawab dengan cepat. Fase ekspirasi. Oke, Bapak Ibu sudah jawabannya yang mana? Nah, Bapak Ibu, kalau ada soal seperti ini kan fase ekspirasi kan? Bapak Ibu apa jawabannya? Oke. Masih Sorry. lama ya di Ya. Bapak Ibu, kalau ekspirasi ini berarti udara masuk apa udara keluar? keluar. Keluar, Pak, keluar. Keluar ya. Udara keluar. Udara keluar itu berarti nomor 10 kan? Iya. Ya, nomor 10. Berarti ini sudah salah, ini sudah salah, ini sudah salah Bapak Ibu ya? Bapak Ibu hanya berpikir B atau C. Ekspirasi. 24, 24, 88. Berarti setelah 4, apakah 5 atau 6? 4 apa? 4, kita cek ya. 4 diafragma ke bentuk semula atau melengkung. Kalau diafragma ke bentuk semula, berarti rongga dadanya gimana Bapak Ibu? Rongga dada mengecil. Mengecil kan? Ke nomor 6 ya. Iya. Kalau rongga dada mengecil, berarti tekanan di rongga dada menjadi besar kan? Nomor 8. Kalau tekanan di rongga dada membesar, maka udara Keluar. Ya, jawabannya adalah D. C. Ya. Oke. Sudah jelas Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu sebenarnya mainannya di sini dulu. Oh, ekspirasi, ada pilihan udara keluar 10, berarti antara B dan C. Sudah Bapak Ibu ya? Kalau sudah, saya lanjutkan ke soal yang lain. Wah, sorry ya, ini sudah ada. Kalau ini Bapak Ibu. Lupa saya ngapus ini ya. Pernapasan dada. Nah, ini saya hanya menguji Bapak Ibu. Pernapasan dada, berarti kira-kira yang mana? Di situ sudah ada jawabannya A. Jawabannya apa? Yang ada tulang rusuk. Kalau pernapasan perut, maka dia akan bermainnya apa Bapak Ibu? Otot diafragma. Sorry, maksud saya pernapasan dada. Rongga dada Tulang rusuk ya. Tulang rusuk ya. Ya, maka jawaban ini diafragma berkontraksi salah. Ya, diafragma relaksasi salah. Karena kalau pernapasan dada mainannya adalah otot antar rusuk. Otot dada. Otot antar rusuk. Nah, tinggal Bapak Ibu cek. Nomor A. Otot antar tulang rusuk kontraksi. Kontraksi berarti tulang rusuknya naik kan? Tulang rusuk terangkat. Kalau tulang rusuk terangkat, maka rongga dadanya mengecil apa membesar? Membesar. Kalau rongga dada membesar, maka tekanan rongga dadanya menjadi apa? Mengecil. Tekanan rongga dada kecil. Karena tekanan rongga dada mengecil, maka udaranya masuk apa keluar? Masuk. Inspirasi. Benar nomor A ya. Oh, ya. Nah, nomor B coba cek. Otot tulang rusuk relaksasi. Tulang rusuk menurun. Rongga dada mengecil. Betul Bapak Ibu? Itu F.
Tekanannya naik apa turun? Turun. Naik kalau relaksasi. Kanan rongga dada naik. Maka paru-parunya mengempis udara keluar, ekspirasi kan? Ya, ini betul sebenarnya Bapak Ibu ya. Artinya ini benar juga ya. Iya. Ya. Tapi yang diminta inspirasi. Coba yang nomor D. Oh, nomor D ya. Otot tulang rusuk kontraksi, rusuk terangkat, volume dada membesar, paru-paru mengembang. Salah ini ya. Mengempes. Ya. Maka nomor B itu benar Bapak Ibu. Cuman di sini kurang apa? Kalau ditanyakan inspirasi, maka jawabannya A. Kalau yang ditanyakan ekspirasi, jawabannya B, begitu ya. Ini masih ada kesalahan. Yang penting Bapak Ibu paham ya. Jadi ini pernapasan dada pula ya. Ini hanya menguji Bapak Ibu, ingat nggak tentang pernapasan dada. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, indikatornya adalah pernapasan perut ya. Iya Pak. Silakan Bapak Ibu, ini untuk indikator selanjutnya. Jawabannya apa? Pak. 4 dan 5. Nah, yang tidak sesuai ya. Nah, Bapak Yang Ibu, saya ingat cuma satu saja yang benar juga. Oke. Bapak Ibu, kalau ditanyakan yang tidak sesuai atau yang sesuai, Bapak Ibu pilih jawaban yang Bapak Ibu ketahui ya. Boleh yang tidak sesuainya dulu pakai atau yang sesuainya. Yang mana duluan biar gampang ya. Kalau Bapak Ibu mau ngecek yang benar dulu, cek yang mana yang benar. Kalau Bapak Ibu mau ngecek yang salah, silakan satu-satu. 2 tidak sesuai. Nah, sekarang kita cek Bapak Ibu. Nomor 5. Enzim pencernaan makanan dihasilkan oleh lambung. Tidak. Benar atau salah? Sesuai. Salah. Salah ya? Salah Pak. Salah Pak. Harusnya enzim pencernaan itu dihasilkan oleh siapa? Atau oleh apa saja Bapak Ibu? Pankreas, mulut. Mulut, pankreas, lambung ya. Tidak hanya lambung ya. Maka nomor 5 ini salah ya. Tapi ini jawabannya benar ya. Nah Bapak Ibu. Nah berikutnya Bapak Ibu tinggal ngecek 1, 2, 4. Kelenjar pencernaan apakah terdiri dari kelenjar ludah dan kelenjar getah lambung? Coba Bapak Ibu cari kelenjar pencernaan. Tidak. 4 ini tidak salah. Betul. Kelenjar pencernaan ada apa saja Bapak Ibu? Kelenjar pencernaan ada kelenjar ludah, betul ya? Iya Pak. Apalagi Bapak Ibu? Pankreas. Pankreas. Empedu. Apalagi? Kelenjar empedu. Empedu. Apalagi Bapak Ibu? Lambung. Usus halus. Lambung. Maka ini nomor 4 berarti salah ya? Ya. Pak Ibu ya. Nomor 1 benar ya. Fungsi lambung tempat menyimpan dan mencerna makanan, mekanik dan kimiawi, betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Ya, fungsi lambung tempat menyimpan dan mencerna makanan, betul itu Bapak Ibu. Penyerapan makanan terjadi di usus halus, sinum dan ilium, betul ini Bapak Ibu ya. Yang salah itu adalah 4 dan 5. Nah, jawaban 2 dan 5, Bapak Ibu, Pak. untuk indikator Kemarin ini, jawab itu Dikunci 2 dan 5, Bapak.
Iya. Kemarin jawab itu salah, Pak. Ya Pak, yang fungsi lambung itu mekanik maupun kimiawi itu kemarin Ya. Jadi jawab kuncinya salah. adalah E ya. Ada 5. E sebenarnya ya. Eka coba dicek Eka, kalau di LMS masih salah dikembalikan ya, jawabannya E. Iya, Bapak. Ya. Yang nomor 53 boleh tanya, PF, ya, Pak? Bapak. Ya. Oh, sorry ya. Mohon maaf, ini sebenarnya saya hanya mengambil-gambil aja ya dari yang sebelum-sebelumnya juga sudah ada ya. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu juga bahwa ini loh kira-kira yang mungkin yang dekat-dekat dengan soal UP begitu ya. Iya Pak. Nanti kalau memang ada yang tidak sesuai, tolong nanti Eka ya disesuaikan di LMS kalau memang ada soal yang Pak bahas kurang pas ya. Bapak Ibu, untuk indikator ini, Bapak Ibu diminta memilih rumusan pencernaan yang tepat. Maka kuncinya Bapak di sini adalah Bapak Ibu membuat list materi. List materi tentang sistem pencernaan makanan. Jadi kita tidak tahu ya, apakah yang ditanyakan dengan organnya, fungsinya, sistem pencernaannya, ya, enzim-enzimnya, ataukah nanti yang ditanyakan itu adalah penyakit pada sistem pencernaan. Makanya indikator ini luas, saran saya Bapak Ibu tolong membuat list materi. Kalau Bapak Ibu ingin lulus. Jelas ya? Ya Pak. Jangan sampai Bapak Ibu UP 2 kali ya. Oke. Ya betul. Kalau Bapak Ibu mau UP sekali ya begitu harusnya. Jangan dong Pak. Mohon maaf ya. Silakan Bapak Ibu. Satu, empat, dua, tiga. Yang nomor 4 ini benar atau salah? Salah. Salah seharusnya. Karena itu maksud salah. Salah Pak. 4 itu. Salah ya. Antara A dan D. Ya, berarti ini salah. 1, 2, 3 itu jawabannya. D itu. Ya. Air liur itu mengandung enzim. Berarti A jawaban. A jawabannya ya, teman-teman. 1, 2, 3 benar ya. Iya. Ya. Nah, inilah contoh-contoh identifikasi materi. Jadi Bapak Ibu sekali lagi coba cek lagi materi-materi tentang pencernaan makanan ya. Nah, sekarang lanjut ke indikator berikutnya. Indikator berikutnya spesifik Bapak Ibu. Sistul sama diastul. Ya, silakan. Setengah menit jawab. D, Pak. D, Pak. D. Sistol. D. Oke. Kalau sistul itu adalah kontraksi ya. Kiri. Untuk sistul kontraksi ya teman-teman ya. Ya Pak. Berarti E salah, A salah, B salah ya. Ya. Sistul itu kontraksi. Kontraksi itu berarti dia memompa darah. Keluar dari mana Bapak Ibu? Keluar dari serambi, dari Ventrikel kiri. ventricle. Dari ventricle Bapak Ibu ya. Ventricle atau serambi. Ventricle
kiri kan? Iya. Iya. Bapak Ibu kalau ada pilihan jawaban seperti ini, Bapak Ibu pilih C apa D? D. D. Jangan D, Bapak Ibu. Kalau D, memompa darah keluar dari ventrikel. Ventrikel ini ada dua, kiri atau kanan? Kiri. Iya. Lebih baik jawab yang C. Memompa darah kalau dari ventrikel kiri itu kaya dengan oksigen, Bapak Ibu. Oh iya benar Pak. Ya, kalau kayak oksigen pasti dari ventrikel kiri. Kalau kaya dengan oksigen pasti, tapi kalau ventrikel ini masih belum jelas. Ya. Kecuali ventrikel Bawa darah kiri. ke selambi kanan dia bukan. Bapak Ibu jangan terjebak ya. Jelas Bapak Ibu? Iya Pak, jelas Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Karena menurut saya indikator ini adalah sudah pasti. Jadi jangan sampai Bapak Ibu salah. Ya. Maaf Bapak, saya jawabnya C tapi dikuncinya D. Ya Oke. Pak, di kuncinya D Pak. Oke, Gimana? maaf teman-teman semua ya. Eka, nggak apa-apa, mohon maaf Iya, teman-teman ya. Bapak. Ini kita diskusi ya. Jadi kalau saya ya lebih cocok yang pilih yang C. Ya Bapak, lagi sebentar di LMS akan dirubah Bapak. Ya, terima kasih Eka ya. Eka tolong Pak. standby di sini. Siapa tahu ada sesuatu yang perlu kita rubah ya, teman-teman ya. Jadi jawabannya lebih baik pilih C, jangan yang D ya. Iya Pak. Karena kadang ini kita terjebak Bapak Ibu. Iya. Termasuk tadi kan saya terjebak juga ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah paham itu sistol sama diastol kan? Anu Bapak, kalau diastol berarti dalam artian anu ya Pak, membawa CO2. Bapak Ibu, kalau begitu saya jelasin dulu sistol sama diastol. Nanti saya kasih soal yang lain ya. Bapak Ibu Ya. dengarkan dulu. Iya Pak. Oke, ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, untuk sistol ini sistol. Atrium. Bapak Ibu ada kata kunci ya, sistol. Sistol dulu ya. Sistol itu tekanan tertinggi. Tekanan darah tertinggi. Tekanan darah tertinggi berarti jantung kontraksi. Jantung kontraksi artinya jantung mengkerut. Ya, jantung mengkerut berarti nih, lalu sebentar ya, Bapak Ibu salah klik saya ya. Lalu ya, jantung mengkerut Bapak Ibu. Jantung mengkerut berarti ini darah dipompa keluar. Dipompa. Darah keluar dari jantung. Jantung ya, darah keluar dari jantung. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui bilik kiri. Bilik kiri. Ini bilik kiri ya. Bilik kiri itu sama dengan ventrikel kiri. Jangan sampai salah ya. Ini menuju kemana? Ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Karena ke seluruh tubuh ini kaya O2 melalui arteri. Ini Bapak Ibu, ya ini sampai ke seluruh tubuh. Ya. Jadi tekanan tertinggi, jantung kontraksi, mengkerut, darah dipompa, darah keluar dari jantung melalui bilik kiri atau ventrikel kiri ke seluruh tubuh kaya oksigen. Nah, kalau dia diastol sini. Diastol. Diastol berarti tekanan darah terendah, jantungnya relaksasi, mengembang, darah masuk ke jantung,
melalui serambi kanan. Serambi kanan. Serambi kanan. Atau atrium kanan. Kayak CO2. Ya, gitu. Nanti dari atrium kanan akan turun menuju ke bilik. Dari atrium kanan akan masuk ke bilik kanan, baru dari bilik kanan itu menuju ke paru-paru. Paru-paru ya. Jadi paru-paru ditukar lagi, ya kan, dengan pernapasan ya, diganti CO2-nya, diganti O2, baru dibawa ke serambi kiri. Dari serambi kiri masuk ke bilik kiri, baru dipompa keluar, begitu ya. Nah, itu kata-kata kunci teman-teman. Sekarang saya balik. Ini kan sudah clear berarti ya. Nah, ini. Oke, sama-sama kita bahas ya. Sistolit berarti dia tekanan tertinggi. Tertinggi, Kanan berarti yang nomor tertinggi. A salah ya, nomor B salah ya. Tertinggi. Oke. Kata kuncinya darah keluar atau darah masuk? Darah keluar. Darah keluar. Keluar, berarti Darah nomor E keluar. salah ya. Ya. Betul ya, nomor E salah ya. Oh iya, salah itu, Pak. Oke, bilik kiri. Bilik kiri apa bilik kanan? Bilik Kiri. 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 B berarti ya. Iya, Pak. Nah, kiri menuju ke seluruh tubuh. Betul teman-teman? Betul. Pak, betul, Pak. Ya, saya kasih bentuk soal yang lain ya, mumpung ada stok ya teman-teman ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Banyak-banyaknya, Pak. Makin bagus. Pokoknya saya habis-habisan ini Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu nggak lulus ya. Bapak Ibu juga harus Terima semangat. kasih, Pak. Ini Fungsi X. Menerima darah dari seluruh tubuh, menerima darah dari paru, menerima darah dari paru-paru. sudah Bapak Ibu apa jawabannya? C. Menerima darah dari paru maupun darah. Ya, C. Oke, C. Bapak C, Ibu, Pak. caranya adalah Bapak Ibu identifikasi dulu. X ini apa? Serambi kiri. Itu serambi, Pak. Serambi kiri. Ventrikal kiri. Atrium kiri. Serambi kiri. Serambi. Atrium. Yang ini? Bilik kiri. Bilik. Bilik kiri. Atrium. Ventrium. Ya, berarti kalau bilik kiri ini dia memompa apa menerima darah? Memompa. Memompa. Memompa darah. Memompa darah ya. Memompa darah. Berarti ini benar ya? Ya, Pak. Ya. Berarti yang ini salah, yang ini salah, yang ini salah ya? Iya. Betul teman-teman? Memompa darah ke seluruh tubuh. Berarti kalau yang di atas, berarti ini apa? Menerima. Menerima Nah, ini menerima ya? Menerima darah. Menerima darah. Dari paru-paru. Paru-paru. Dari paru-paru. paru-paru ya. Dan Bukan dari memompa seluruh darah. tubuh ya Bapak Ibu ya? Iya. Oke, Surana. Berarti ini ya. Jadi ya Oke. jawabannya. C. Jangan Bapak Ibu bilang menerima darah dari seluruh tubuh. Kalau menerima darah dari seluruh tubuh ini apa? Bilik. Bilik. Serambi. Bilik kanan. Ya, itu serambi Serambi di kanan. Ya, serambi serambi kanan ya. Kalau yang Bilik ini. kanan memompa ke paru-paru. Sudah jelas teman-teman? Jelas, Pak. Ya. Nah, ini kalau digambarkan sistolik itu begini. Kirinya ada tanda panah, kemudian ada menguncup ya. Nah, tapi kalau diastolik mengembang ya. Boy, ini sudah ada kuncinya ini. Ya. Bapak Ibu, berarti ini keadaannya apa ini Bapak Ibu? Rileks. All. Yes. Hah? Tulik, Pastol. tulik, Pak.
Diastol. Diastol. Diastolik ya. Diastolik. Mengembang. Mengembang. Ya. Jantung mengembang. Kalau diastolik, Bapak Ibu, otot jantung kontraksi salah ya. Salah. Terjadi tekanan pada arteri. Kalau arteri kan ini, berarti salah ya. Karena kalau di arteri itu harusnya sistolik, tapi kalau di pena itu baru diastolik ya. Iya, Pak. Otot jantung relaksasi betul? Betul. Kanan darah pada orang dewasa ini. Kalau diastolik itu 60 sampai 80. Kalau sistolik berapa? 120. 120, Pak. 120. Oke, begitu ya sistolik ya. Nah, jadi nomor 4 benar, nomor 5 benar. Suplai darah ke aorta berhenti kira-kira 10 detik. Ini benar ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada memang pertanyaan seperti ini, mereka jawabannya itu, Bapak Ibu ya. Sudah ya, saya lanjut ya. Iya, Pak. Nih. Yang di bawah. Ini Sistol. kontraksi. Partikel jantung mengalami kontraksi. Kontraksi. Tekanan. Yang mana benar? Pak. Arteri. Yang? Nah, oke. Kita cek ya. Tekanan darah orang dewasa 60/80. Benar? Itu diastol. Ya. Ini adalah sistolik, Bapak Ibu ya. Sistolik, maka yang nomor B salah ya. Tekanan darah di arteri. Harusnya di arteri betul ya. Tetapi jantungnya beristirahat, benar? Iya, Salah kontraksi. Kontraksi. Harusnya kontraksi. Harusnya kontraksi. Otot jantung mengalami relaksasi, betul? Betul. Salah. Tidak ada suplai darah ke aorta. Harusnya ini diastul ya. Diastol. Ventrikel jantung mengalami kontraksi. Jadi ventrikel jantung mengalami kontraksi. Ini wajar, betul ventrikelnya kontraksi. Tetapi darah keluar itu dari ventrikel kiri. Ya, Bapak Ibu ya. Atau bilik kiri. Jadi yang tidak ada lagi jawaban, maka jawabannya adalah A, Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Iya, Pak. Bapak Ibu, saya pikir sudah paham, jangan lagi ada yang salah di situ ya. Tinggal kecermatan Bapak Ibu membaca soal. Nih, sekarang ke rongga dada ya. Tulang-tulang yang membentuk rongga dada. 1. Pak. Itu semua, Pak. C. 3 saja. C. Rongga dada terdiri dari tulang dada dan tulang rusuk. Betul atau salah? Benar. Tulang dada terdiri dari tulang hulu, tulang badan, dan tulang raju pedang. Betul? Benar. Betul. Tulang rusuk terdiri dari tulang rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Betul? Benar. Ya, 1, 2, 3 betul ya. Iya. Nah, Bapak Ibu diminta mengidentifikasi tulang-tulang penyusun rongga dada ya. Jadi ini spesifik, saya berharap Bapak Ibu tidak salah ya. Saya berikan gambarnya. Nih. Ya. Jadi tulang penyusun rongga dada ya, terdiri dari tulang ini sama tulang rusuk. 12 pasang ya. Jadi tulang dada ini taju pedang ya, paling bawah. Kemudian ini ada tulang badan, kemudian ini apa? Tulang hulu ya, paling atas. Kemudian tulang rusuk, ada rusuk sejati 7 pasang,
7. Ada tulang rusuk palsu 3 pasang, kemudian rusuk melayang 2 pasang. Yang tidak nempel di tulang badan ya. Nih. Nah, berikutnya Bapak Ibu bisa jadi ditanyakan, ya, tulang apa yang menyusun di tempat lain ini? Sebentar, saya kasih soalnya. Nah, itulah materinya. Saya langsung kasih soal Bapak Ibu. Nah, jawabannya? Pak. Ya, A ya Bapak Ibu ya. Jadi tulang penyusun rongga dada terdiri dari tulang dada dan 12 pasang tulang rusuk ya. Ini jawaban. C. 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 C, Pak. C. Ya, C, Pak. Ya. Jadi untuk ini ya, gladiolus itu adalah tulang badan Bapak Ibu ya. Tulang badan. Tulang badan itu letaknya ini. Karena kalau tulang rusuk yang kedua itu nempelnya di sini, di tulang hulu. Jadi tulang badan itu ini, ke-3 sampai ke-7. Ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi untuk tulang itu menurut saya sederhana, jangan sampai teman-teman salah. Ya. Sudah? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak, lanjut, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini D, E, semua Yang jawaban. kemarin ya salah ini. Jawabannya ini. Semua jawaban benar. Nah, Bapak Ibu kalau memang ada kadang semua jawaban salah atau semua jawaban benar, kadang-kadang di situ jawabannya Bapak Ibu saya tidak tahu ya. Biasanya itu gini, si pembuat soal itu kehabisan ide. Kehabisan ide. Jadi ini tidak mesti juga Bapak Ibu, tetapi kadang-kala di situ jawabannya. Coba kita simak. Betul ya teman-teman ya? Ini E ya? Ya, E, Pak. B. Jadi sifat kaca ini begini. Nah, ini laju konduktivitas tercepat. Kali. 2, Ah. 4, Ya. 6. B. Nah, cara menjawab Bapak Ibu, laju konduktivitas tercepat itu terjadi pada batang pengantar yang panjang atau batang pengantar yang pendek. Pendek, Pak. Pendek, Pak. Pendek. Pak. Yang pendek. Berarti yang nomor 5 salah ya. Salah, Pak. Iya, Pak. Salah pandang tadi, Pak. Itu 6 B ini, Pak. Kemungkinannya B atau D saja nih, Pak. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk konduktivitas, Bapak Ibu, Q per T. Q per T itu dia sama dengan ini, Bapak Ibu. K kali A kali delta T per L. L ini panjang. Panjang pengantar. Ini luas. Ini beda suhu. Ini konduktivitas.
Caranya Bapak Ibu, untuk H, laju konduktivitas, itu hanya berbanding terbalik dengan L. Ya. Berarti indikator yang lain, K, A sama delta T, berarti itu harus besar Bapak Ibu ya. Sekarang kita cari. Koefisien konduktivitas termal besar, berarti benar atau salah? Benar. 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 Perbedaan suhu besar. Betul. Betul. 135. Pengantar yang pendek. 136. Berarti 136 ya. Ya, B. Sudah jelas Bapak Ibu? Ya, Pak. Ini sering keluar. Jangan salah Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Pendek besar, panjang kecil. Kalau konduktivitas tercepat, luas penampangnya kecil atau besar Bapak Ibu? Besar. Mohon konfirmasinya. Besar. Kecil. Kalau supaya laju konduktivitasnya cepat, maka luas penampangnya besar atau kecil Bapak Ibu? Besar, Pak. Besar. Besar. Besar Bapak Ibu ya. Ini sudah nih, ini. Setara dia Bapak Ibu. Hanya dia berbanding terbalik dengan L. Ya. Bapak Ibu bawa sepeda motor di jalan yang besar dengan jalan yang sempit, mana lebih cepat? Yang besar, Pak. Yang besar. Ya. Itu artinya ya. Ini penting Bapak Ibu ya. Sekali lagi supaya gampang Bapak Ibu, laju konduktivitas hanya berbanding terbalik dengan L. Ya. Sudah Bapak Ibu ya? Sudah. Ya, Pak. Nih. Ini kemarin yang susah. C jawabannya nih Pak. Kemarin saya salah nih Pak. C, Pak. C. C. Tapi saya salah. Karena energi ikatnya Bapak Ibu ya. Saya akan bahas di sini. Nah, ini Ya. Bapak Ibu. Belum paham Bapak, Ibu. dengan energi ikat. Ya. Benda padat. Ya. Sorry ya, mungkin kurang bagus ini Bapak Ibu, saya kembalikan aja ke sini dulu ya. Ini pasti sebenarnya jawabannya adalah kalau mau dicari itu adalah wujud benda kan? Ya. Jadi ada benda padat, cair dan gas. Padat, cair dan gas. Tapi kan di jawabannya tidak ada wujud benda kan? Mm-mm. Nah, wujud benda itu sebenarnya bisa dibedakan Bapak Ibu. Ya. Wujud benda itu bisa dibedakan dari Cair, gas. padat, cair, gas. Jadi bisa jarak partikel. Ini sangat dekat, ya Bapak Ibu ya. Kemudian cair dekat, kalau gas sangat berjauhan. Karena dia padat sangat dekat, makanya energi ikatnya sangat kuat. Bukan tidak dapat berubah wujud. Ya, maka Bapak Ibu sukar merubah benda yang padat. Benda cair itu apa? Tidak kuat. Benda gas sangat lemah. Maka benda gas itu paling gampang dirubah bentuknya. Berikutnya juga Bapak Ibu jangan lupa bisa dilihat dari volume. Bentuknya, bentuk dulu ya. Benda padat bentuknya tetap. Benda cair bentuknya Berubah. ya. Berubah, gas berubah. Bapak Ibu bisa juga cek dari sisi volume ya. Benda padat tetap.
Benda cair Tetap. tetap Bapak Ibu ya. Jadi Ya. air Gas yang 1 berubah. liter, air yang 1 liter hanya bisa dimasukkan ke wadah yang 1 liter. Itu artinya tetap volumenya ya. Ya. Tapi kalau benda gas berubah. Berubah. Jadi gas yang 2 liter bisa dimasukkan ke tempat yang 1/2 liter. Karena jaraknya berjauhan, bisa dimampatkan. Sekali lagi Bapak Ibu, padat itu bentuknya tetap dan tetap volumenya, tapi kalau gas itu berubah dan berubah bentuk dan volumenya ya. Ini sebagai dasar Bapak Ibu menjawab soal yang lain ya. Kemarin waktu di pretest kalau tidak salah begini keluar ya. Iya. Kita dulu saya ginikan dulu, saya edit sedikit ya. Biar nggak ada ininya di. Sorry. Keep. Sorry. Ya begini. Nah ini Bapak Ibu. Bentuk tetap, volume tetap. Ini tidak. Berarti P-nya apa Bapak Ibu? Bentuknya tidak tetap, volumenya tidak tetap. Berarti P-nya apa? Bentuk tetap, volume tetap, benda cair. Cair. Gas, Pak. Gas. Gas. Ini gas. Ya. Bentuknya tidak Gas. tetap, volumenya tidak tetap, berarti sama-sama berubah. bentuknya Kan? Gas. Benda Ki, bentuknya tetap, volumenya tetap. Berarti ini apa? Padat. 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 Ini yang mana yang tadi pertama itu gas dan padat. Gas, padat. R ini adalah cair ya. Karena R itu adalah volumenya tetap, tapi bentuknya tidak tetap atau berubah ya. Bentuknya berubah. Gas, padat, cair. Sudah. Kalau ini apa? Benda P ini? Gas. Tidak. Cair. Gas. Cair, volumenya tetap. Air. Air. Ki. Cair. Padat. Padat. R. Gas. 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 Ini soal kemarin ini keluar ya. Cair. Ini soal kemarin Bapak Ibu ya, kalau tidak salah ini. Ada yang seperti ini keluar ya. Tolong hati-hati jawab ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Ya. Nih. Ya, Pak. KM-nya sama-sama 1. Nah, ini Bapak Ibu, kalau dia katrol tetap, ini katrol tetap ya. KM sama dengan 1, ini KM-nya tanpa katrol juga sama dengan 1, Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu ya. Ya Pak. Saya tidak bahas dulu ya, bahwa KM tanpa katrol dengan katrol tetap sama dengan 1. Tetapi kalau katrol bebas, 2. KM sama dengan 2, Bapak Ibu ya. Keuntungan mekaniknya 2. Apa artinya keuntungan mekanik? Keuntungan mekanik itu sama dengan ya W per F. W per F. W itu apa Pak? W itu berat benda. F gaya ya? Ini berat, ini F itu gaya. Nah, kalau KM sama dengan 1,
1 W per F. Berarti kan ini artinya F sama dengan W kan? Iya. Ya. Kalau Bapak Ibu pakai timba, katrol tetap, kalau ini 100, maka di tangan Bapak Ibu juga 100. Gayanya juga 100. Kalau Bapak Ibu di sini di embernya 100, di sini juga 100 di tangan kita. Cuman kita menariknya lebih mudah dengan menggunakan seperti ini. Karena beban ember ini tidak hanya di tangan Bapak Ibu, tapi dibantu oleh berat badan kita ke bawah. Nariknya ke bawah. Kalau ini nariknya kan ke atas. Jadi dia akan lebih susah. Padahal KM-nya sama dengan 1. Kalau KM, maka keuntungan mekaniknya keduanya sama. Ya, Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Oh, ini Bapak Ibu ya. Ya, coba dicek dulu Bapak Ibu. Adit dan Rani dan Adit sama-sama menimba air di sumur. Rani menimba langsung, Adit menggunakan katrol. Mana yang lebih mudah? Gunakan katrol. Adit atau Rani? Adit. Yang Adit. lebih mudah pakai katrol. Yang lebih mudah Adit. adalah Adit kan? Ya. Adit. Ya. Jangan bilang keuntungan mekaniknya lebih besar. Meskipun keuntungan mekaniknya sama besar. Ya Bapak Ibu, jawabannya C ya. Berarti kata kuncinya yang mudah nih Pak ya. Ini kata kunci soalnya berdasarkan hal tersebut, maka yang lebih mudah berarti ini yang kita lihat ya. Iya, kalau lebih mudah Adit kan yang pakai katrol kan. Ini yang soal sering menjebak saya nih Pak. Saya Iya. kira keuntungan mekanisnya yang ditanyakan di sini. Tapi keuntungan mekaniknya sama besar ya Bapak Ibu ya. Beda dengan katrol bebas. Kalau katrol bebas dengan yang tanpa katrol, itu baru yang katrol bebas itu lebih besar keuntungan mekanik. 2 Paham banding ya 1. teman-teman ya? Iya. Nah, ini energi. Ini yang selalu salah saya, Pak. Saya juga. Kuncinya 4 nih Susah Pak. Saya memahaminya. jawab 5 kemarin. 5. Ya. Jadi ini mungkin ya teman-teman ya. Kalau memang Banyak variasi ada- soalnya ini. Oh, iya. Gerak Bagaimana menjadi tadi listrik yang mana kasusnya Bapak kalau Ibu? ini, Pak? Yang 4. Ya, ini Generator. salah ya teman-teman. Jadi gerak menjadi listrik itu pasti generator Bapak Ibu ya. Ya, generator. Gerak menjadi listrik. Ini adalah generator. Generator itu yang mana Bapak Ibu? Nah, itu yang belum saya tahu Pak. Nah, itulah Oke. Pak, kemarin bingung di mana generator. Ya, Bapak Saya Ibu. pikir nomor 2, Begini. Pak. Generator Ya, sama. itu pasti yang kan Dekat dengan- energi listrik keluarannya kan Iya. Iya. dekat Lima. dengan yang listrik Bapak Ibu. Ya, Ini 5. listrik. Berarti 5 Bapak Ibu. Ini generator. Tapi di jawaban kemarin itu Di jawaban kemarin beda, Pak. Saya 4 jawab kemarin 5. Pak. Saya jawab 5. Salah. kita jawab Kuncinya Sebentar dulu ya. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Ini soal yang kemarin ini ya. Iya. Iya. Eka tolong diubah Kak. Iya, Bapak. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi karena keterbatasan kita Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali ya. Ya. Tapi betul kok. bisa. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu dulu. Benar dong. Kalau saya lebih ya kami ya di Sibimon Bapak Ibu ya. Cuman kemarin memang kita kurang update Bapak dan Ibu ya. Jadi yang benar itu adalah generator itu 5 Bapak Ibu. Yang 4 ini apa sebenarnya? Turbin mungkin Pak. Turbin, Pak. Ya, turbin. Turbin itu hanya mengubah dari gerak menjadi gerak, Bapak Ibu.
Ya. Gerak menjadi gerak. Tapi kalau mengubah dari gerak jadi listrik itu generator. Pasti dekat dengan tiang listrik, Bapak Ibu. Itu kuncinya ya. Oh, berarti Kalau dekat yang dengan tiang mengubah listrik panas tadi ya. menjadi gerak itu apa, Pak? Hah? Yang mengubah panas menjadi gerak. Bapak Ibu, sebentar kita coba cek ya. Nih, saya kasih yang Gantung lain. gambarnya juga. Nah, dulu, bentar dulu. Kalau ini, sebentar dulu. Oh, udah ada lagi ya. Nah, inilah dulu. Kalau begitu ini yang mana? 4. Satu, Pak, Bapak. panel surya. Satu, Pak. Satu, panel surya. Yang Ya, tiang kalau ini listrik. nomor Panel satu, Bapak surya. Ibu. 1. Ya, kalau energi listrik dari sinar matahari, ini mengubahnya. Panas Kita surya. dari cahaya langsung keluarnya listrik. Listrik DC, Bapak Ibu. Ini listrik DC. Diubah nomor 2, ini baru listrik AC keluarannya. Ya. Jadi nomor 2 itu inverter ya Bapak Ibu. Mengubah dari listrik DC menjadi listrik AC. Jadi berfungsi menaikkan atau menurunkan tegangan. Ya Bapak Ibu, jadi kalau energi listrik langsung nomor 1 ya mengubahnya. Kalau ini Bapak Ibu, oh ini sudah ada jawabannya ya. Ada jawaban. Ini adalah pada apa ini Bapak Ibu? Ombak ya? Ombak. Ombak. Ombak itu sebenarnya sama juga dia Bapak Ibu. Jadi mainannya juga generator sebenarnya. Bapak Ibu kalau bingung, Bapak Ibu mulai dari belakang. Elektrik, elektromagnetik, kinetik, potensial ombak. Jadi ini adalah PLTA, tenaga air ya. Tenaga air itu pasti ada energi potensial dulu ya. Baik ketinggiannya atau karena potensial ombak. Kemudian diubah karena dia bergerak menjadi energi kinetik. Ya. Diubah secara elektromagnetik oleh generator. Ini generator Bapak Ibu. Berubahlah menjadi energi listrik, elektrik. Jadi selalu mainannya adalah generator Bapak Ibu. Itu tenaga uap lah itu. Mungkin internetnya kurang bagus ya. Yang mana ini teman-teman? Mungkin Pak. Yang E ya? Ombak? Itu nggak ada ombak. Pak. Nah, Bapak Ibu kalau bingung, kita mulai dari belakang ya. Elektrik, pasti ada generator. Generator itu pasti kinetik, Bapak Ibu. Ya. Ini salah. Ini salah. Yang gitu. Ya, B atau E. Nah, kinetik itu digerakkan oleh siapa? Uap atau gas bumi, Bapak Ibu? Uap. Ini kalau ada merah-merah ini uap, Bapak Ibu ya? Iya, kalau uap. Uap. Jadi uap itu kinetik ya, turbin. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Ya, Insya Allah sekarang bisa, saya Pak. kasih nomor Bapak Ibu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang mana generator Bapak Ibu? 3 Pak. Nomor 3 Pak. Ya. 3. Nomor 2. Ya, generator itu nomor 2 Bapak Ibu. Iya, nomor 2 gambar. Karena generator itu pasti nanti saingannya dengan turbin nomor 1.
Nomor 3 ini adalah trafo, karena ini keluarannya sudah listrik, tapi dinaikkan tegangannya oleh trafo. Jadi nomor 3 ini trafo atau transformator ya Bapak Ibu. Baru ke sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi ya, sutet. Ya Bapak Ibu ya. Bukan santet ya, sutet ya. Ya. Ini uap ya, Pak. Nah, ini dalam wadah A lebih banyak 60 A B ya. Ini juga sering salah. 67 dikurang 25 ini 60 B ya. B. Bapak Ibu. Melebur, mana melebur? Di mana melebur Bapak Ibu? B 2500 sampai 42500. Yang ini melebur ya. Ini melebur Bapak Ibu. Dia melebur ini berapa perlu kalor? 40. Berapa perlu kalor ini? 40.000. 2500. Kalau ini berapa? 48. 8.000. Lebih besar. A lebih kecil. 8.000. Jawabannya salah saya. Yang mana berarti? Wadah A memerlukan kalor lebih kecil dari wadah B ya. Ya, Bapak Ibu, melebur itu di sini Bapak Ibu. Melebur itu perubahan wujud dari padat jadi cair ya di sini. Kalau nomor 5 ini baru proses penaikan suhu ya. Masih dalam bentuk es ini. S-nya dalam min 10 terus dikasih kalor baru menjadi 0. Ini dari min 5 dikasih kalor baru menjadi di sini. Melebur itu datar ya. Jadi ini. Ini melebur. Ini naik suhunya. Ini naik. Tapi perubahan wujud di sini, Bapak Ibu. Perubahan wujud. Jelas Bapak Ibu ya? Halo? Ya, jelas Pak. Aduh, ini sudah ada coret-coretannya Bapak Ibu ya. Clear dulu Pak. Bentar dulu, mudah-mudahan ada bentuk soal yang lain. Hai. Saya copy saja ya Bapak. Bapak Ibu masih ingat ada soal seperti ini? Iya, Belum dapat Pak. Kalau nggak salah tahun lalu, kalau nggak salah ya. Belum. Iya, ada model begini juga. Iya. D5. Bapak Ibu, biar paham saya ini dulu ya ini ya. Saya stop dulu, saya hapus dulu ya. Ya, Pak. Salah hapus saya Bapak Ibu. Ini ya, Bapak Ibu, berdasarkan grafik tersebut, besarnya kalor yang diperlukan proses C sampai D, Bapak Ibu ya. Ingat C sampai D ya, ini ya. 5. C sampai D. Hati-hati Bapak Ibu, C sampai D. Ini dalam waktu sekon. Ini dalam 1 menit. Nah, untuk gambar A, 10 menit, 5. Suhu naik berapa naiknya? 5. Oh. Nah. Naik suhu 10. Suhu naik 10 derajat memerlukan kalor berapa? 5 menit. 5. Nah, waktunya 5 sekon. Kalor 5 ya. Sorry. Suhu naik 10, waktunya berapa? 5 detik. Waktunya 5 second.
detik. Kemudian gambar B, hati-hati nih ya. Suhu naik berapa? 30 ke 6. 80. 30 derajat ya. 30. 30. Waktunya Waktunya berapa? 15. 15 apa? 15 menit. Menit. 15 menit. Aduh, menit. Ini kadang-kadang kemarin itu saya terjebak di sini Bapak Ibu. Aduh, Berarti kalau ini naik 30 derajat, dia perlu waktu berapa? 5 detik. 15 detik kan? 15. Yang nomor A, dia naik 30 derajat, waktunya 15 menit, 15 detik. Yang nomor B, naik 30 derajat, tapi waktunya 15 menit. Kira-kira mana kalornya lebih besar? A. Ya, Pak. A ya? Ya. Ya. Betul Bapak Ibu? Kalor A lebih besar. Ya, lebih besar, Jawabannya ya. Pak. Lebih cepat mencair. Bisa Bapak Ibu pahami? Halo? Paham, Pak. Bapak, izin bertanya. Ya? Itu untuk gambar A memang ada tulisan sekon atau ini? Tadi kan Bapak yang tulis itu sekonnya. Waktu detiknya gitu, satuannya. Sekon per detik. Itu kan nggak ada, itu kan Bapak yang nambahkan tulisan sekon. Ini T. Oh, T-nya itu ya? Oh, T. Oh gini Bapak Ibu, sorry. Iya. Gambar aslinya itu detik Bapak Ibu, sekon ya. Mohon maaf ini. Jadi dulu itu ada sekon, ada menit. Saya dulu tuh, karena gambarnya Bapak Ibu yang di screenshot oleh teman-teman itu nggak jelas. Gitu ya. Jadi kemarin tuh nggak jelas kita gambarnya, tetapi secara sederhana, saya lihat sederhana, itu S sama menit ya. Kalau nggak salah di gambar-gambar dulu itu, sempat beredar itu Bapak Ibu ya. Kami dicoba membahas. Nah ternyata itu detik sama menit ternyata. Jadi secara sederhana ini berarti kalau ini naik 30 derajat, berarti ini 15 detik. Saya berpikir 15 menit Bapak Ibu. Berarti antara A dengan B itu sama berarti kalornya gitu. Oh, ternyata waktunya yang berbeda Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Coba Pak, kalau satuannya sama sekon ini apa jawabannya kira-kira Pak? Itu yang gambar B. Hah? Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Mohon bertanya Bapak. Oh ya silakan. Yang wadah B itu dari C ke D 60 ke 75 itu bukannya 15. Ya, ini 15 kan. Naiknya kan, naik suhunya kan ini. Suhunya dari 0 sampai 30 kan. Naiknya 30 suhunya. Waktunya dari 60 ke 75, berarti 15 menit. Ya. Halo? Pak, iya Pak. Iya. Oke. Ini Bapak Ibu? D, Pak. D, Pak. D. Ya, beda-beda ini ya. D jawabannya. Yang mana ini? D. Delta. D, Pak. D. Iya. Ini? Iya. Iya Pak, delta. Miring. Miringnya 15 derajat ya. Kalau ini Bapak Ibu, dengan cara cepat. Sebenarnya ini ya, kalender Hijriah dan Masehi. Ini sebenarnya indikatornya. Masehi dan Hijriah. Kalender Masehi dan Hijriah. 3. C. C ya, 1-3 itu sudah masuk ke Masehi. C. Ya Bapak Ibu. Masehi dulu, yang Masehi yang mana Bapak Ibu? 1. 1. 1,
3, 5, 7. 7. Pukul 00. Ya, dia pergerakan 1357 ya. Sedangkan 2468 ini adalah hijriah ya. 11 hari berbeda. Revolusi bumi, revolusi bulan. Bapak Ibu, untuk kalender hijriah Masehi, Bapak Ibu hafalin yang ini ya. Oke, untuk ini ya. Jadi peredaran semu, peredaran bulan gitu ya. Kemudian kalau Masehi jumlah harinya 365 hari, kalender hijriah itu 354. Jadi kalender hijriah kurang lagi 11 hari daripada kalender Masehi. Ini yang sering menjebak. Kadang kalender Masehi dibilang kurang lagi 11 hari, padahal yang lebih kurang itu adalah hijriah ya. Ya Bapak Ibu ya? Ya Pak. Ya, ini juga ada. Ini saya buatkan materi seperti ini ya. Jadi silakan Bapak Ibu dan paling lengkap itu nih perbedaannya ya. Jangan sampai salah Bapak Ibu nanti yang mana hijriah, yang mana Masehi ya. Halo? Oke Pak. Iya Oke. Pak. Ya, Pak. Iya Pak. Iya ya. Bentar dulu.